Ada begitu banyak alasan orang menggunakan sosial media. Saya lihat di Facebook gitu, ada foto wanita, kemudian saya penasaran gitu. Dari situ saya mulai banyak lihat gitu ya, ini wanita ini siapa? Setiap hari ketemu dalam suasana seperti itu, timbullah rasa suka sama suka. Saudara, saya mau bacakan sesuatu karena ada penelitian yang menurut saya ini bagus untuk kita ketahui bahwa kalau kita kebanyakan main media sosial, jadi peningkatan penggunaan media sosial, seiring dengan itu juga terbuka lebar yang namanya potensi penyebab masalah, khususnya orang-orang yang sudah menikah. Sebelum kita nginap, kita dugem dulu yuk. Bener? Boleh. Saya kenal dengan wanita ini ya, nah disitulah saya mulai tertarik kan. Sampai juga berhubungan badan ya, ML, sampai saya stay sama dia selama 8 bulan. Saya benar-benar jatuh dalam dosa perselingkuhan. Jadi saya nggak lagi beli kambing Pak, saya dipiara kambing. Mama makin hari makin cantik. Ma, nih Ma, Papa bawa makanan. Ini makanan kesukaan Mama. Ada 2 rasa nih Ma. Loh, kok ditolak sih Ma? Ya udah, ini Mama cobain. Papa ke kamar dulu. Badan Papa pegel, ya. Nih, dicobain nih. Ketika saya lihat di Facebook gitu, ada foto wanita, kemudian saya penasaran gitu. Dari situ saya mulai banyak lihat gitu ya, ini wanita ini siapa? Yang di pikiran saya adalah ya udah kayaknya hancur nih rumah tangga saya. Udah berpikir seperti itu. Loh, makanannya kok nggak dimakan sih Ma? Taruh di mana Ma? Pak, wanita ini siapa? Wanita mana lagi sih Ma? Coba Papa lihat. Oh, yang ini. Ini teman kerja Papa di kantor. Beneran ini teman kerja Papa nih. Tapi saya butuh penjelasan. Nah, saya tanya suami saya kasih lihat fotonya ini siapa. Nah, kayaknya dia udah mulai sulit berdalih gitu loh. Temen kok mesra banget sih, Pak? Ma, percaya sama Papa, Ma. Ini itu cuma teman kerja di kantor, Ma. Dan Papa nggak mungkin bermain sama wanita lain. Aduh, nih. Papa lebih baik jujur ya. Wanita ini siapa? Ma, duduk dulu. Tenang dulu, Ma. Jangan marah-marah, Ma. Ya udah. Papa jujur nih, Ma. Tapi Mama maafin Papa ya. Papa memang berteman sama wanita itu. Karena saya desak terus, akhirnya dia mulai mengakui. Tapi Mama percayalah. Papa itu udah mau menyelesaikan hubungan dengan dia, Ma. Dan Papa mau milih Mama. Papa itu sayang banget sama Mama. Percaya sama Papa ya. Walaupun saya hancur ya. Papa selingkuh? Papa tega sama Mama? Pak, aku nggak mau tahu ya, Pak. Papa harus tinggalin wanita itu. Nah, selama 8 bulan itu banyak hal yang saya bohongin ke istri saya. Akhirnya saya kan memang dinas luar kota ya. Jadi saya bilang istri saya setiap hari Senin saya berangkat keluar kota, pulang hari Jumat. Nah itu pun tidak terjadi sebenarnya. Ya, actually saya di rumah di kosan sama perempuan itu. Iya, Ma. Mama percaya sama Papa ya. Papa nggak akan menduakan Mama. Saya mulai ngeredahin amarah saya. Kemudian saya bilang ya udah, kalau emang seperti itu kamu serius, kamu mau bertobat. Tapi saya tahu pernikahan saya karena di dalam Tuhan saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi akhirnya dia bilang iya dia mau bertobat, dia berjanji bahwa dia mau menyelesaikan setelah dia keluar kota. Katanya dia mau menyelesaikan dengan wanita itu. Maaf ya sayang, kamu udah lama nunggu. Iya, nggak apa-apa. Sayang, maaf ya yang kemarin ya. Sebenarnya aku sayang banget sama kamu. Gak ada wanita selain kamu yang paling baik. Masa? Saya masih belum tobat. Saya balik lagi, nyari lagi.
Karena saya penasaran itu anak siapa ya kan. Bodohnya kita laki-laki ya. Kamu mau kemana? Mau pulang. Loh, kok pulang? Aku tuh lagi hamil. Gak bisa dong kamu pulang. Aku gak mau tahu, kamu tuh harus tanggung jawab. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Sampai di titik terakhir wanita itu bilang saya hamil. Akhirnya saya dengar, saya angkat telepon tuh suami saya. Jadi suami saya lagi ribut dengan wanita itu. Berantem gitu. Berantem akhirnya gimana sih? saya tanya di mana. Wanita itu kenapa bisa hamil, Pak? Sebenarnya perasaan saya kesel, kenapa? Karena kan dibilang keluar kota gitu. Tapi kok ada bersama dengan wanita itu kesel banget gitu ya. Cuman akhirnya nggak tahu kenapa saya tenang sih. Mungkin karena saya udah menyiapkan diri saya ya. Karena saya udah memutuskan untuk mengampuni kan. Terakhir udah mentok-mentok, ya udahlah. Saya temuin dia sama istri saya. Saya benar-benar hamil. Saya nggak mengada-ngada. Harus percaya itu. Papa benar menghamili dia? Iya, Ma. Saya bawa aja dia, temuin istri saya supaya beres gitu. Nah, dalam hati kecil saya, ya tinggal saya mau memilih kan. Milih wanita ini atau istri saya. Dan situ terjadilah perdebatan kita bertiga ya. Kalau kayak gitu, kamu minta pertanggungjawaban suami saya yang nakal ini. Dan kamu ketemu sama keluarganya. Ya, saya mau ketemu dengan keluarganya dan minta pertanggungjawaban sama keluarganya. Nah akhirnya saya bawa ke keluarga rohani saya, pemurid saya waktu itu. Ya saya bawa. Saya hamil loh. Saya datang ke sini mau minta pertanggungjawaban dari Mas Agus. Nah, sekarang bagaimana? Dari Pak Agus sendiri bagaimana? Iya, Pak. Saya salah, Pak. Dan saya harus kembali sama istri saya, Pak. Untuk kehamilan kamu, biar saya yang urus. Loh, kenapa Anda yang urus? Yang harusnya tanggung jawab Mas Agus dong. Saya ini kan istrinya, saya lebih berhak dong. Jadi untuk kehamilan kamu, biar saya yang urus. Tapi dia yang berbuat. Kenapa ibu yang tanggung jawab? Iya, karena ini suami saya. Wanita selingkuhannya datang ke rumah saya. Wah, ini mau urusannya panjang nih dan bisa sampai pagi, saya bilang. Dengar ya, ini kan istrinya. Jadi kalau kamu minta menikah itu tidak mungkin. Dan dia sudah bilang dia minta maaf dan dia mau kembali ke istrinya. Kalau benar-benar kamu hamil. Tapi memang kenyataannya saya hamil. Ya kita periksa ke dokter. Tidak usah. Saya bisa sendiri. Saya bisa pergi sendiri. Semua tenang, tiba-tiba dia gelisah. Ya, ini kehebatannya Tuhan kita ya. Yang terjadi adalah apa? Wanita ini permisi dari rumah saya. Dia keluar, dia minta pulang. Dan yang luar biasa, wanita itu nggak minta tanggung jawab, nggak minta apa-apa, udah selesai. Dan baru kami bisa kenal pribadi Pak Agus Wibawa. Dan bukan hanya sampai di situ, ya selain pemutusan dosa perzinahan atau percabulan, ya pelepasan yang paling penting adalah pemulihan. Ya kata pemulihan ini penting sekali karena orang yang baru sakit tentu butuh recover. Kami mendampingi pasangan ini untuk mengalami pemulihan demi pemulihan. Saya bilang, kamu Pak Agus bagiannya adalah peluk istri, ya kamu ya sebagai suami berkatin istri. Wah pasti bilang begitu, istrinya langsung bilang, wah nggak mungkin lah dia berkatin, dia nggak biasa begini. Kamu bagiannya diem, saya bilang. Saya kasih PR sama Pak Agus, istri saya kasih PR sama Ibu Ceni. Nah di situ mereka ada ketaatan, walaupun di hatinya berat untuk melakukan itu. Tapi ketika ada roh Tuhan, ada kasih karunia berlimpah. Akhirnya mereka melakukan ketaatan. Dari ketaatan mereka itu, saya dan istri melihat sungguh luar biasa pemulihan itu terjadi. Ini hati masih marah, tapi kan karena saya mau mengampuni, saya belajar. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diperceraikan oleh manusia. Ya karena itu saya pegang, ikut Yesus emang harus mengampuni dan mengasihi, dan saya mau belajar gitu. Ya meskipun buat saya nggak mudah. Bisa pulih sampai dengan sekarang gitu. Nah, pasti bukan proses yang gampang ya. Yang perlu dari saya pribadi, ya ketika istri saya mengingat itu kembali, ketika dia ngomel-ngomel tiba-tiba meledak atau menyampaikan hal-hal itu lagi, ya, kita harus berespon benar. Itu yang saya belajar, respon hati dan sikap hati yang benar ya. Jadi biarpun istri marah-marah kayak gimana ya, saya nggak boleh marah. Pergaulan saya tinggalin semua dan saya berbalik kepada Tuhan. Suami berubah, dan saya tahu saya pun harus berubah. Jadi kesalahan suami bukan sepenuhnya kesalahan suami, tapi ada bagian saya yang salah waktu itu. Dan saya belajar untuk berubah, suami saya belajar berubah, dan kita bersama-sama belajar berubah. Tuhan luar biasa ya, dia bisa ngerubah suami saya yang hancur gitu ya.
sampai sekarang gitu saya merasakan banget dia memimpin saya sebagai istri menjadi imam, raja dan dami. Ternyata cerita di Alkitab apa yang Tuhan ngomong itu ada dan itu terjadi pada suami saya. Ya, saya bersyukur sekali ya, Tuhan baik buat hidup saya ya. Tuhanlah yang merubah hidup saya sehingga saya bisa sampai dengan hari ini. Ada beberapa orang ngomong begini, kalau udah nikah itu pakai kacamata, jangan kacamata hitam pada saat kita pergi ke pantai, tapi kacamata kuda. Jadi jangan lihat kanan kiri, fokus satu itu aja gitu. Tapi gimana kalau kita keasikan main sosial media dan malah mata kita fokusnya ke situ terus. Malah kita tidak memperhatikan pasangan yang sudah komitmen sama kita, yang sudah sah secara hukum agama dan negara. Iya kan? Kita nggak sadar akhirnya kita malah jadi, ya mungkin kita nggak niat untuk selingkuh. Iya toh? Dengan ini pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Bapak, ikut Pak. Saya mulai merasa bahwa saya ini tidak punya siapa-siapa. Saya merasa sakit, merasa marah. Aku juga nggak berharap. Sudah intinya aku mau membesarkan anakku sendiri tanpa siapapun. Setelah tahu istri saya hamil, nah di situ sebetulnya kebanggaan tersendiri bagi saya. Saya juga merasa bahagia karena mungkin mau dapat keturunan, nah seperti itu. Mas, kamu dari mana toh jam segini baru pulang? Udahlah, jangan mulai lagi kamu. Aku capek baru pulang kerja. Kamu mabok ya, Mas? Ingat ya, Mas, kamu tuh udah mau punya anak. Apa sih kamu? Bawel banget. Aku capek, mau tidur. Belum 1 tahun itu, Mas Puji udah berubah. Setiap hari, meskipun istri saya dalam keadaan hamil, saya sering pulang mabuk. Saya berusaha bertahan, lama-kelamaan kok tambah parah. Satu sisi mungkin saya dituntut ya harus nyervis tamu, nemenin tamu. Kalau kita nggak minum, kalau kita nggak ngikut, ya otomatis kita nggak kuat, pasti ngantuk. Nah seperti itu. Pas dia kerja di dunia malam itu ya, sering nemuin di kantong. Terus aku tanya, ini apa, ini punya temanku. Tapi ini kan terlarang, obat terlarang. Makasih Mas. Oh, satu lagi. Nih, bonus kamu harus coba. Bagaimana saya bisa membahagiakan mereka? Bayangan saya cuman materi. Cuma dapat uang, kasihkan istri, itu saja. Mas Muji? Tut. Kok sendirian aja minumnya? Awalnya cuman istilahnya ya rekan kerja, tapi setiap hari ketemu dalam suasana seperti itu, timbullah rasa suka sama suka. Nah di situ, di luar pernikahan, kami bisa istilahnya bisa bebas untuk melakukan semuanya. Semakin hari malah semakin istilahnya semakin gila. Saya tanya, loh kenapa kok nggak pulang? Ini ada alasan tugas ini. Terus akhirnya nggak pulang sama sekali. Yang namanya istri ini juga istilahnya peka ya. Peka, dia mulai curiga. Semua yang aku harapkan, semua yang aku inginkan, semua hancur. Pada waktu ketahuan di situ, saya berhenti bekerja di situ. Tetapi masih memegang satu pekerjaan, yaitu karaoke itu. Saya dan wanita idaman lain ini sepakat untuk tinggal bersama. Akhirnya kami ada kos-kosan
kami ngekos. Mas Muji mulai sudah tidak pernah pulang sama sekali sampai anakku dari TK kecil sampai anakku kelas 4 SD. Kamu kenapa, Tole? Kok pulang-pulang cemberut gitu? Bu, Bapak kemana toh? Aku pengen kayak temen-temenku. Pulang sekolah mau dijemput sama Bapak. 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 Bapak, aku terlalu sakit sampai aku nggak bisa merasakan sakit itu seperti apa. Jadi dia sampai sakit, kepingin ketemu bapaknya. Bapak. Ada apa ya, Pak? Begini Bu, Pak Muji minta saya untuk menyampaikan surat cerai ini. Silakan Ibu tanda tangan di sini. Pak, bilang sama Pak Muji, saya mau cerai mati, bukan cerai surat. Setelah berjalan waktu, peredaran narkoba yang saya pegang, yang saya kendalikan ini semakin meluas dan saya semakin dikenal. Pada waktu itu memang saya sudah istilahnya menjadi target operasi. Dari peristiwa itu kita sudah ndak pernah ketemu, juga ndak pernah berhubungan lagi, cuma wis ndak tahu kabarilah. Saudara Mujianto, ayo ikut. Ada yang mau ketemu sama kamu. Aku bawain makanan nih Mas buat kamu. Makasih ya Tut. Aku kangen sama masakanmu. Pasti enak banget. Aku makan ya. Aku mau nikah, Mas. Mungkin selingkuhan saya ini sudah merasa terlalu lama saya di penjara. Juga dia mengharapkan saya mungkin nggak pasti gitu. Nggak pasti, nggak ada masa depan. Karena apa? Ya usia boleh bertambah, pekerjaan nggak ada, nggak jelas statusnya seperti apa, kita juga bukan suami istri. Saya merasa sakit, merasa marah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah Ini aku Tuhan, aku anakmu ingin kembali. Ya, lagu itu yang istilahnya membuat saya kembali. Saya tidak sanggup untuk menghadapi kehidupan ini tanpa Tuhan. Ada yang bisa Bang bantu? Aku keinget anak dan istri Bang.
Aku telah menelantarkan mereka. Aku berdosa, Bu. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat kesalahan. Semua orang berdosa. Dan ingat, ada firman mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terutama kepada kita manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau memang Tuhan mengasihi saya, Bang, apakah saya masih bisa bertemu dengan istri saya? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pulanglah, temui istrimu, dan kamu harus minta maaf. Ya. Saya mulai ada pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selagi kamu bersandar berharap kepada Dia, kepada Tuhan, pasti Tuhan membukakan jalan. Disitulah saya mulai berharap. Mulai berharap dalam artian saya ingin kembali ke istri saya. Keinginan saya itu mulai dari awal. Kalau memang Mas Muji bisa dirubah, aku mau Mas Muji kembali. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dirubah lagi, cukup aku hidup dengan anakku aja. Cinta kasih Tuhan itu kepada saya sungguh luar biasa. Saya terpelihara di situ dan saya mendapat potongan hukuman selama 3 bulan. Saya beranikan diri untuk datang ke rumah istri saya. Mas Muji datang ke rumah, aku pun sudah sebenarnya udah enggak merespon ya. Kalau memang sekarang betul-betul Mas Muji ingin kembali, kita harus punya tujuan hidup. Dengan catatan, semua harus ditinggalkan. Masalah uang, masalah narkoba, masalah cewek. Kalau memang itu tujuannya, sampean mau meninggalkan itu semua demi anak dan istri. Iya, aku mau, karena itu aku mau karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Dia bilang gitu. Saya ingin menebus dosa-dosa yang lama dulu. Jadi momen-momen yang saya tinggalkan bersama mereka, bersama keluarga, anak dan istri itu berusaha saya lengkapi hari ini. Dan disitulah untuk menjadi istilahnya menjadi sosok pribadi yang didambakan. Jadi baik itu anak maupun istri. Itu yang saya kejar. Dan saya sudah mendapatkan itu bersama Tuhan. Mereka jadi percaya bahwa saya hidup takut akan Tuhan lebih lagi. Kalau masalah proses aku sendiri juga nggak tahu ya Mas ya. Tak lihat Mas Muji sudah nggak rokok, nggak minum, nggak pakai narkoba. Itu ada perubahan drastis dari Mas Muji. Jadi ibadahnya mulai tekun, mulai respect sama semua persoalan, semua apa-apa sudah mulai diutarakan. Jadi dari situ aku tahu sudah dia enggak pakai ini, enggak pakai itu. Nah di situ aku mulai bangkit untuk membangun rumah tangga kami. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwa saya. Tubuh, jiwa, roh saya sudah diselamatkan Tuhan, mulai dari keterikatan narkoba, hidup di dalam perselingkuhan, bahkan rumah tangga yang boleh dikatakan hancur, sudah dipulihkan. Mas Muji adalah suami yang hebat, superhero. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, saya sudah kehilangan keluarga saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Dia sanggup memulihkan keadaan saya. Terima kasih Tuhan. Jadi saudara, ada satu penelitian nih di Amerika, dikategorikan ada 3 kategori perselingkuhan. Jadi yang pertama perselingkuhan emosional. Ini melibatkan emosi seseorang, ya.
perasaan, dan ini menghasilkan ikatan yang mendalam. Lalu kemudian perselingkuhan seksual. Ya, bisa dikatakan mungkin tidak diawali dengan perasaan. Hanya ketertarikan secara seksual, fisik. Namun terjadi yang namanya katakanlah percabulan, perzinahan, dan persetubuhan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dan setelah itu bisa jadi akhirnya terikat secara mendalam dalam emosinya. Lalu bagaimana dengan sosial media? Apakah itu termasuk perselingkuhan? Rupanya ada satu studi di Amerika dikatakan sebagai perselingkuhan cyber. Ya, itu terjadi ketika physically orang ini pegang gadget dan emotionally perasaan itu udah mulai yang namanya attracted. Ada sudah tertarik dengan orang-orang secara online, tidak ketemu secara online. Nah, tapi dari online ini bisa berubah nih. Berubah jadi apa? Berubah jadi offline dan onsite. Kalau Anda memiliki pasangan yang tidak setia, jangan juga menjadi pelaku yang menghancurkan rencana Tuhan indah dalam kehidupan rumah tanggamu. Kalau Tuhan izinkan, biarlah engkau menjadi pelaku firman seperti yang tercatat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua. Memang di sini tulisannya untuk istri, tapi saya melihat ini sebagai pasangan ya. Demikian juga kamu hai istri, tunduklah pada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita ini kan mempelai Kristus. Siapa suami kita? Tuhan kita Yesus Kristus. Apa laki-laki? Bukan konteks secara harfiah dalam genetika, enggak. Atau gender, bukan. Tapi bicara mengenai bahwa yang menyediakan segala sesuatu adalah seseorang kepribadian yang seperti Bapa. Dikatakan sebagai Tuhan. Saya katakan bukan gender ya, tapi karakternya. Dan orang yang membutuhkan untuk bicara dan mendengar adalah apa? Sisi kita. Jadi kalau Anda sebagai seorang suami, istri Anda sedang tidak setia, Anda harus tetap saleh dalam kehidupan Anda. Jangan Anda berpikir, saya laki-laki, saya bisa lakukan hal lebih dari yang kamu lakukan. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Jika Anda mau, Anda boleh untuk memejamkan mata. Anda boleh meletakkan tangan di dada Anda. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau tidak pernah membalaskan kesalahan setiap manusia setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Engkau melihat ada mereka yang saat ini sedang merasakan perasaan bersalah yang besar. Karena mereka menyadari bahwa perbuatan mereka salah selama ini. Aku minta Tuhan jamah hati mereka saat ini. Oleh kasih-Mu Tuhan jamah mereka. Supaya mereka tidak lagi hidup dalam ketertuduhan yang bertubi-tubi. Dan dengan kuasa-Mu aku hardik setiap intimidasi iblis dan suara-suara yang mengganggu dalam pikiran mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, bicara mengenai jawaban, Anda juga bisa mendapatkan jawaban untuk setiap hal yang mungkin bisa memotivasi Anda dan juga menginspirasi Anda. Kalau Anda masuk di www.jawaban.com, ada kisah nyata inspiratif, ada program-program yang akan mengisi pengetahuan Anda juga, wawasan Anda semakin diperluas. Kemudian juga ada akses di mana Anda bisa menjadi mitra CBN dan ada sahabat 24. Ingat baik, tadi sudah saya ingatkan bahwa Anda butuh teman curhat. Second opinion dari komunitas yang benar. Saya percaya, kalau Anda hubungi, Anda tidak lagi berdiri dengan pemikiran sendiri. Karena orang-orang yang ada di samping Anda adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk menjadi bagian terbaik dalam kehidupan Anda. Jadi tidak ada yang salah dalam pernikahan Anda dan semua hal yang Anda lalui. Karena apapun masalah Anda, apapun kesalahan Anda, tidak masalah. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan, selalu ada solusi. Tuhan berkati Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan Solusi hari ini.